Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem. Ia masuk ke Bait Allah dan meninjau semuanya. Tapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke Bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman Bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hati. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil menceritakan salah satu bagiannya, Yesus membersihkan Bait Allah dalam pengertian ini meluruskan fungsi pokok Bait Allah itu apa? Untuk berdoa. Nah, nyatanya Bait Allah tidak untuk berdoa, tapi untuk berbisnis, berdagang. Nah, di situ diluruskan dengan tindakan, dijungkir balikkan, orang-orang dilarang melintasi dengan barang-barang di Bait Allah itu. Tapi lebih dari itu, lalu kita diajak untuk masuk ke dalam hakikat doa.
yaitu berelasi dengan Allah Bapa. Lewat mana? Ternyata berelasi dengan Allah Bapa di dalam doa tidak terikat oleh tempat, bahkan yang disebut bait Allah itu atau gedung, tetapi ternyata ada di dalam hati manusia. Maka di situ bait Allah itu pemaknaannya menjadi lebih luas. Tidak hanya tempat tetapi batin kita ini yang seringkali kita pakai untuk berjumpa dengan Tuhan. Maka di situ kalau ada yang kurang beres harus dibereskan dulu, yaitu dengan memohon ampun. Nah, tadi dikatakan sebelum kamu berdoa, mau percaya itu, kamu mohon ampun dulu kalau ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, saling memaafkan dulu sehingga bersih. Nah, tempat pembersihannya itu ternyata batin kita dibersihkan dari dosa itu. Dengan cara bagaimana? Saya mengampuni, saya mohon ampun. Itu. Oleh sebab itu, mari kita juga mohon supaya berani membersihkan bait Allah kita sendiri nih. Tempat untuk berkontak, berbincang-bincang, berwawan hati, berdoa, mohon belas kasih Allah. Tempat kita berjumpa dengan Tuhan, kita bersihkan dari barang-barang yang membuat kita ini berbelok arah. Kita meluruskan tempat kita ini untuk berjumpa dengan Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin.